Kita buka dari informasi yang pertama, pemirsa. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Hasto dinilai sah dan meyakinkan terlibat penyuapan terhadap mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, yang dilakukan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Hakim Ketua Majelis Rios Rahmanto menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan pidana penjara terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hakim menilai Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melanggar pidana suap. Vonis dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 7 tahun untuk Hasto dan denda sebesar 800 juta rupiah. Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Pertimbangkan hakim memvonis lebih ringan karena Hasto dinilai tidak terbukti memenuhi dakwaan pertama dari JPU, yakni perintangan penyelidikan. Namun hakim meyakini Hasto turut terlibat dalam memberikan uang senilai 400 juta rupiah untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku melenggang menjadi anggota DPR RI. Dengan demikian sedang dinyatakan ditutup. Kami langsung mengajak Anda pemirsa menuju Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Sudah ada rekan kami Prita Zega di sana. Selamat malam Prita Zega, informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan malam hari ini, silakan. Ya, Vera dan juga Ken, terkait dengan vonis yang hari ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terpidana Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini sudah selesai, di mana tadi hasil dari putusan vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim adalah 3 tahun 6 bulan penjara kepada terpidana Hasto Kristianto dengan denda 250 juta dan juga subsidi 3 bulan kurungan penjara. Adapun tadi Hakim Ketua mengatakan bahwa mengadili Hasto secara terbukti dan secara sah dan juga bersalah untuk dakwaan pertama, yakni terkait dengan perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice, yang artinya ini dakwaan yang dulunya diberikan kepada Hasto bahwa dia melakukan perintangan penyidikan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun tadi Hakim Ketua mengatakan bahwa menyatakan Hasto secara terbukti sah melakukan tindak pidana, melakukan suap bersama-sama, yang mana tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa terbukti memberikan suap 400 juta kepada ex-komisioner Wahyu Kristianto dalam kasus PAW Harun Masiku yang terjadi pada 2019 lalu, di mana tadi memang ada hal-hal yang meringankan juga memberatkan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Adapun yang memberatkan Hasto Kristianto dalam kasus ini adalah keadaan memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantaskan tindak pidana korupsi, kemudian merusak citra lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya independen dan juga berintegritas. Namun di balik itu ada juga hal-hal yang meringankan mengapa kemudian ini tuntutan ataupun vonis yang diberikan kepada Hasto Kristianto lebih ringan daripada tuntutan JPU. Ini adalah terdakwa ataupun terpidana yang saat ini bersikap sopan selama persidangan, kemudian terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya, kemudian memiliki tanggungan keluarga, kemudian terdakwa telah mengabdi pada negara melalui posisi publik yang saat ini juga masih menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Adapun tadi bagaimana kemudian respon dari Hasto Kristianto, dirinya mengatakan bahwa menerima putusan, bahkan menghargai setiap putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap dirinya dengan kepala tegak. Namun di balik itu memang hingga saat ini bersama dengan kuasa hukumnya juga masih menimbang-nimbang jikalau mengajukan banding, begitu, di mana masih mencermati ataupun mempelajari hasil putusan yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim tadi, di mana tadi memang kami sempat juga berbicara dengan kuasa hukum bahwa dalam 7 hari ini akan terus menimbang-nimbang seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim tadi, akan memberikan waktu kepada mereka apakah menerima, menolak ataupun juga masih berpikir terlebih dahulu apakah mengajukan banding atau tidak. Adapun juga tadi beberapa kuasa hukum lainnya mengatakan bahwa ada memang hal-hal yang masih mengganjal di dalam persidangan ini, juga seperti yang tadi disampaikan oleh Roni Talapesi bahwa salah satunya adalah dengan kehadiran penyidik yang
yang merupakan penyidik dijadikan saksi dalam persidangan Hasto Kristianto yang menurutnya ini tidak masuk dalam nalar hukum begitu. Bahkan tadi disampaikan juga bahwa terkait dengan memang mereka menerima terkait dengan memang tidak bersalah dalam perintangan penyidikan, namun sekali lagi mereka memang masih tidak menerima terkait dengan dakwaan kedua yang diberikan kepada Hasto Kristianto terkait dengan kasus dugaan suap. Bahkan tadi juga Hasto Kristianto mengatakan bahwa sempat menyinggung begitu ya Tom Lembong, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Tom Lembong beberapa hari lalu ini juga 4 tahun penjara. Bahkan tadi dia menyinggung bahwa sahabatnya Tom Lembong juga senasib dengan dirinya, mereka adalah korban-korban ketidakadilan. Demikian kembali ke Anda, Ken Vena. Terima kasih Prita Zega mengabarkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.